Sampai kita pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara. Saya langsung saja berikan kesempatan pada Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, silakan. Oke, coba kita endapkan kemarahan. Kita endapkan percekcokan. Dan kita mau lihat, Ibu Mega tentu menginginkan ada pemeriksaan prosedur pemilu. Tetapi bagi Ibu Mega, mungkin buat sementara, sampai soal jujur tidaknya pemilu. Maksimal di situ. Mungkin hal yang sama juga sedang dipikirkan oleh Surya Paloh. Sedang dipikirkan oleh Caimin. Karena kalau kita periksa sebetulnya dari awal tiga-tiganya kotor. Prabowo kotor. Anies kotor. Ganjar kotor. Karena mereka memakai fasilitas yang curangnya itu 20%. Yang dari awal kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dari awal prosedurnya udah curang. Karena kecurangan itu, kecurangan berikutnya juga bertambah kan. Hanya karena ingin memenuhi kuota 20%, maka Anies kesulitan. Atau Nasdem kesulitan untuk cari pasangan Anies tuh. Lalu SBY mulai protes. Tapi udah selesai. Akhirnya AHY masuk kabinet. Itu berarti di kabinet hari ini misalnya ada dua anak muda tuh. Satu Gibran, satu AHY. Publik, pers akan cari AHY terus. Karena Gibran udah selesai diobrak-abrik oleh netizen kan. Jadi bayangin Pak Jokowi sebagai seorang strateg, pengatur strategi, akan sangat sedih melihat Gibran tidak lagi dieluk-elukkan oleh publik. Pemilu udah selesai, panggung Gibran udah selesai. Sekarang pindah sorotan ke AHY itu. Jadi diam-diam SBY dapat keuntungan sebetulnya dari soal pemilu ini. Tapi oke, itu urusan mereka tuh. Urusan kita adalah memastikan bahwa kejadian ini mesti dibongkar karena di dalamnya ada persembunyian kejahatan. Sekarang kita ukur sampai di mana bongkaran itu bisa kita lakukan. Tukar tambah pragmatis dari Ibu Mega dengan Pak 01 ini. Ya ujungnya cuma ingin memenangkan pemilu. Tapi bagi rakyat ini bukan soal menang pemilu. Kejujuran di dalam pemilu itu. Nah itu yang kita bayangkan bahwa akhirnya dapat semacam ya tukar tambah pragmatis. Sudahlah sampai pemeriksaan aja. Jangan sampai pemaksulan. Tapi di benak masyarakat dunia orang melihat bahwa Indonesia ada di dalam tukar tambah di antara pemain-pemain yang sebetulnya bermasalah tuh. Jadi kita bayangkan itu keadaannya lalu Pigai mesti terangkan dengan cara yang mendebarkan. Kalau terjadi angket segala macam panjang, mending hentikan aja angket itu tuh. Kenapa orang yang benar dan jujur dan menang itu takut untuk dipersoalkan di angket? Prabowo udah benar, Prabowo udah menang, Prabowo udah jujur, dia datang aja di angket kan. Kayak itu logikanya kan begitu tuh. Jangan dibantah dulu ya, nanti ada kesempatan buat Pigai. Jadi Pigai dari seorang pedagog berubah menjadi seorang demagog gitu kan. Itu soalnya tuh. Nah orang bertanya kenapa Pigai berubah dari pedagog jadi demagog? Sogokan material apa yang ada pada Pigai itu? Itu pertanyaan kunci kita. Karena perpindahan paradigmanya jauh betul. Gak usah dijawab dulu, sabar. Sekarang Anda bayangkan. Kalau tidak dibersihkan masalah ini melalui angket ini. Tapi angket versi masyarakat sipil ya, bukan angket versi politisi yang hanya ingin memenangkan perhitungan atau memeriksa supaya ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah di situ kan. Nah, nilai ini yang sedang kita ujikan tuh. Bayangkan misalnya Pak Prabowo kalau dia enggak, saya usulkan begini, Pak Prabowo bilang aja kami setuju hak angket dan saya Prabowo Subianto menolak diberi pangkat jenderal bintang 4. Kan dia udah presiden, ngapain pakai jenderal lagi kan? Ini kan sogokan Jokowi aja kan. Yang takut bahwa Prabowo tidak lagi ada di dalam sphere of influence dari istana kan. Saya berasumsi bahwa tadinya Prabowo tawanan Jokowi, sekarang Jokowi jadi tawannya Prabowo.
berubah paradigmanya. Enggak ada soal itu, you bisa bantah nanti, tapi saya mau terangkan itu. Jadi, Enggak. ya soal enggak tuh urusan segala macam. Jadi kita ingin lihat ini pintu masuk dari mengucapkan kembali dasar-dasar berrepublik itu, ya angket itu. Tapi sekali lagi angket yang dimaksudkan oleh masyarakat sipil, bukan angket yang dimaksudkan oleh partai PDIP maupun partai oposisi yang lain kan. Walaupun itu kita tahu akan ada tukar tambah di situ, tapi kita mesti maksimal karena angket ini pameran penting bagi bangsa ini untuk lihat, oh ini prosesnya. Angket ini akan menunjukkan, oh ternyata dirty vote itu dikendalikan oleh dirty hand dikendalikan dirty mind. Dan mastermind-nya adalah Jokowi kan. Walaupun memang pemaksulan itu akan menimbulkan goncangan, tapi mesti diterangkan tuh. Saya boleh. Ya, nanti saya berikan kesempatan. Oh jangan dong, terlalu banyak itu kasih waktunya. Sebentar, nanti saya berikan kesempatan. Oh. Silakan diselesaikan Bung Rocky, silakan. Nanti saya berikan kesempatan. Jadi sekali lagi, demi Prabowo sebetulnya angket ini mesti dijalankan dengan dukungan Partai Gerindra. Ya. Problem Anda bayangkan nanti di universitas, di kampus-kampus dia ini nih, ada foto Prabowo di situ, foto Gibran di situ. Setiap hari orang lihat ini kok nggak nyaman ya, lihat kayak ada gangguan terhadap Republik kalau lihat fotonya Gibran kan. Kan kasihan juga Pak Prabowo. Kan ini masalahnya akan dibuka terus, demikian juga Pak Jokowi. Itu dasarnya. Jadi kebersihan pemilu mesti betul-betul diatasi dengan meloloskan hak angket itu. Oke. Jadi begini, kalau saya singkat saja. Singkat ya. Tadi bilang pigai pedagog berubah menjadi demagog. Demagog itu benar. Terus berapa yang dibayar kan begitu. Nah, saya mau kasih tahu. Saya apresiasi posisi, karakter, cara berpikir dan keinginan Bang Rocky Gerung. Ya udah bagus tuh. Tapi Bang Rocky Gerung ini adalah penonton sepak bola terbaik di muka bumi ini. Saya pemain. Kenapa? Saya di Komnas HAM setiap tahun saya nangani 6.000 sampai 8.000 kasus. Kasus saya tangani. Ya. Selama 5 tahun. Itu sudah 30-an ribu. Saya orang yang suka nangani kasus. Kalau kaitkan dengan orang-orang yang mendorong angket. Kalau bersih seperti Rocky Gerung. Berwibawa seperti Rocky Gerung. Setengah malaikat seperti Rocky Gerung. Top. Justru itu. Top. Lalu kena. Tapi masalahnya, apakah mereka yang calon presiden maupun partai-partai mau mendorong hak angket? Pak Rocky sendiri tahu kan busuk-busuknya. Justru itu. Sudahlah, diam aja. Kalau begitu selesai pertarungan kita. Ya, Rocky, Rocky, I love you, Rocky. Sudahlah, ini penonton dan pemain. Waktu jadi pejabat pernah korupsi nggak kamu? Bentar ya. Oke, singkat saja, waktu sudah habis. Ini saya sudah teriakin terus, tapi silakan singkat saja. Justru karena Pigai tahu mereka bermasalah, biarin aja kan terjebakan. Kenapa you mesti halangi justru? Enggak, saya apresiasi posisinya, respect. Jujur ya, rakyat Indonesia, Rocky punya cara berpikir itu di atas rata-rata. Saya suka. Tapi penonton itu masalahnya. Ya apa pentingnya? Ya, kita pemain mengerti. Sudahlah, tidak akan dorong itu. Kenapa saudara Pigai itu menghalangi hak publik bahkan untuk nonton keburukan di antara mereka yang menginginkan hak angket? Kenapa? Saya minta Mestinya sebaliknya Anda dorong Prabowo itu bilang, saya tahu mereka itu bajingan semua. Saya akan datang ke situ tuh. Saya dorong supaya hak angket. Supaya bisa dibuktikan bahwa yang menuntut hak angket dua partai ini itu betul-betul partai sudah bajingan. kita diam sampai inaugurasi tanggal 20 baru Rocky kita sama-sama. Kan pendukung AHY juga kan? Tidak, saya tidak dukung AHY. Sama dong, sudahlah. Rocky udah. Apa pentingnya saya dukung AHY? Sudahlah. Nanti kita sama-sama kok. Saya juga pendukung AHY. Jangan salah. Silahkan. Kita dua sama-sama. Nggak ada itu, you mau cari-cari teman. Oke, Saya terakhir Bung Rocky, silakan terakhir. Saya terus mengkritik 02, mengkritik bukan sekedar AHY yang saya kritik, SBY saya kritik. Itu warna bajunya aja sama, Bang Rocky dengan saya. Baiklah, oke. Ada kata kalimat terakhir, silakan. Saya akan tutup acara ini. Silakan terakhir, sebelum saya closing. Ya saya nggak tahu apa warna baju Anda sama dengan warna otakmu, saya nggak peduli itu. Oke. Tapi sekali lagi, poin kita adalah mau membersihkan proses ini nih. Itu dasarnya kan.
Jadi kalau dihambat itu menunjukkan juga ada ketakutan pada 02. Oke. Kalau Anda bersih dan jujur, ya Anda maju. Kalau Anda tahu lawan Anda kotor, jebak aja dia kan. Itu dasarnya kan. Oke. Jadi saya bukan pemain bola, bukan pemain pelatih, tapi saya akan bawa bendera kebenaran itu dan lakukan victory lap. Oke. Kalau jujur kenapa gentar? Kalau bersih kenapa risih? Kan kalau begitu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, angket jalan aja. Mahkamah Konstitusi jalan aja. Kalau memang tidak ada masalah, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Begitu ya Bung Pigai, begitu Bung Rocky, Bung Guntur, Bung Fahri, Bung Refli, dan Bung Adi. Lagi ke belakang sebentar. Dan pemirsa, ada ambisi dan hasrat lupa diri yang menjadikan demokrasi keluar dari cita-cita reformasi. Jika semua berawal dari Mahkamah Konstitusi, di mana kami rakyat Indonesia menggantungkan nasib diri. Politik adalah jalan tak berujung. Oposisi bisa menjadi koalisi. Dan mereka yang berkoalisi hari ini barangkali tengah sibuk mengundi jajaran menteri. Siapa peduli dengan dugaan kecurangan yang lantang disuarakan? Siapa pula yang akan bergerak berjuang melawan ketidakadilan? Tidak ada kawan dan lawan abadi karena politik adalah seni dari berbagai kemungkinan dan ketidakmungkinan itu sendiri. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa.